Diulang Pak, diulang. Ya, terus sebentar. Ini kok enggak bisa eh, diulang dari awal. Sekarang kita lanjut kepada bab yang kedua dari fi'il sulasi mazid yang rubai, yaitu wazan fa'ala dengan ditambah tasdid atau double ain fi'ilnya. Fa'ala. Jadi ini kalau Pak Priyadi yang ke-9 ini. Wazan ke-9. Ya. Nah, ini adalah tasrifan dari fi'il sulasi mazid yang rubai, yaitu yang ikut wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Sekali lagi. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, dari beberapa tasrifan yang sudah kita pelajari kemarin, ini merupakan wazan atau tasrifan yang isim masdarnya ada banyak. Dari sini taf'ilan ini adalah isim masdar ghairu mim. Taf'ilatan ini juga isim masdar ghairu mim. Taf'alan dan tif'alan ini juga isim masdar ghairu mim. Jadi pada tasrifan wazan fa'ala, isim masdar ghairu mimnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian mufa'alan ini masdar isim masdar mim karena ada mimnya. Berarti isim masdar pada tasrifan fa'ala itu ada 5. Yang 4 adalah isim masdar ghairu mim, yaitu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, dan tif'alan. Kemudian isim masdar mimnya adalah mufa'alan. Kemudian pada tasrifan fa'ala ini tidak ada isim alatnya. Makanya terakhir cuma mufa'alun, mufa'alun. Kemudian mauzun untuk wazan fa'ala contohnya farroha. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wa dhaka mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun mufarrohun. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wa dhaka mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun mufarrohun. Jadi sihotnya farroha ini adalah fi'il madhi, kemudian yufarrihu fi'il mudhari', tafrihan, tafrihatan, tafrohan, dan tifrohan ini adalah isim masdar ghairu mim. Kemudian mufarrohan ini masdar isim masdar mim. Fahuwa isim dhamir, mufarrihun ini adalah isim fa'il dari farroha. Wadhaka isim isyarah mufarrohun ini adalah isim maf'ul. Jadi isim fa'il dan isim maf'ul itu tulisannya sama persis. Cuma beda harokat pada huruf roknya ini. Mufarri, yang ini mufarro. Ini juga sama mufa'ilun, wadhaka mufa'alun. Kemudian yang perlu diperhatikan dari wazan fa'ala ini, ada beberapa sighot yang sama persis. Contohnya ini mufa'alun isim maf'ul dan mufa'alun isim zaman dan isim makan. Ini hurufnya sama dan harokatnya juga sama, mufa'alun, mufa'alun. Di sini juga sama mufa'alan, ini kan lan, ini kan
tergantung i'robnya. Kalau rofa ya berarti mufa'alun. Berarti pada tasrifan wazan fa'ala ada beberapa sighot yang sama persis hurufnya dan harokatnya. Yaitu mufa'alan adalah isim masdar mim, dan isim maf'ul yaitu mufa'alun ini sama. Ini lun sama lan ini kan cuma beda i'robnya. Kemudian isim zaman dan isim makan juga mufa'alun. Kemudian jika kita menjumpai suatu kalimat misalnya mufarrohun dalam suatu kitab, ini mau dijadikan sighot isim maf'ul atau isim zaman atau isim makan atau isim masdar mim. Maka untuk menentukannya kita menggunakan perasaan, maksudnya dikira-kira yang cocok yang mana. Kita melihat sihakul kalamnya. Kemudian sama halnya dengan wazan fa'ala yang dibahas kemarin itu memiliki beberapa faidah. Nah, wazan fa'ala ini juga memiliki beberapa faidah. Yang pertama faidah dari wazan fa'ala adalah lita'diyah, yaitu memuta'adikan sebuah fi'il. Kemarin kalau muta'adi berarti memberi makna atau ditambahi ake atau kan. Misalnya di sini farroha zaidun amron. Kalau cuma farroha tidak ditasdid, ini artinya bunga atau senang. Tetapi kalau diberi tasdid ini menjadi bunga hake atau menyenangkan. Berarti farroha zaidun amron, Zaid telah menyenangkan Amr gitu. Bunga hake farroha wus bunga hake sopo zaidun Zaid amron ing dik ngamer gitu. Kemudian faidah yang nomor 2 dari wazan fa'ala adalah liddilalati alat taksiri, yaitu sama seperti wazan yang kemarin yaitu fa'ala. Ada faidah liddilalati alat taksir, maksudnya liddilalati menunjukkan alat taksiri kepada makna banyak. Berarti dimaknai kalau kotonga kemarin artinya memotong, kalau kotonga memotong-motong. Jadi sama seperti kemarin kotonga. Kotonga itu juga kemarin faidahnya juga ada litaksir, berarti memotong-motong. Kalau kemarin sekali lagi kalau memotong itu cuma sekali ces. Tapi kalau kotonga ini berarti memotong-motong, berarti berkali-kali ces. Itu sama dengan wazan kemarin fa'ala. Jadi nomor 1 dan nomor 2, yang nomor 1 lita'diyah, wazan fa'ala juga ada faidah lita'diyah. Kemudian liddilalati ala taksir juga wazan fa'ala ini juga ada liddilalati ala taksir. Jadi untuk faidah yang 1 dan kedua ini sama dengan faidah yang wazan fa'ala. Seperti ini, koto'a. Kemudian untuk faidah yang number 3 adalah linisbatil maf'uli ila aslil fi'li. Linisbati itu membangsakan al-maf'uli kepada maf'ul. Jadi membangsakan maf'ul, mengkelompokkan maf'ul. Ila aslil fi'li kepada asal fi'il. Contoh kaffaro zaidun amron. Kaffaro kalau secara bahasa Jawanya itu artinya wus bangsaake kafir sopo zaidun Zaid amron ing pak ngamer. Berarti wus bangsaake. Jadi maf'ulnya berarti amr. Amr ini dibangsakan kafir oleh Zaid, gitu maksudnya. Maksud dari faidah linisbatil maf'ul ila aslil fi'li. Contoh lain misalnya Zaid membangsakan Islam ngamer, Zaid membangsakan kafir ngamer, Zaid membangsakan Indonesia ngamer, itu juga sama. Intinya maf'ul yang di sini dicontohkan sebagai amr ini dibangsakan kepada fi'ilnya. Kafaro berarti wus bangsaake kafir sopo zaidun pak Zaid amron ing pak ngamer.
Itu berarti mengkafirkan Kemudian apa, Pak? untuk faidah yang number 4 adalah Gimana? Gimana Pak Widodo? Itu seperti orang yang menganggap mengkafirkan seseorang gitu. Ya membangsakan, menggolongkan, mengelompokkan, kan gitu tadi. Oh ya, atau menuduh Jadi Zaid mengelompokkan Amr itu orang-orang kafir itu. atau menuduh tadi ya. Eh, ya bisa menuduh. Tapi ini artinya membangsakan itu mengelompokkan. Jadi Zaid itu menganggap Amir itu kelompoknya orang kafir gitu. Kalau pengertian saya. Yang tadi Pak, yang mufa'alan itu berarti yang kemarin saya tanya itu ya, mulaku itu ya. Nah, Itu maksud itu ya. mulaku kemarin tuh saya buka kan di nganu apa Al-Quran tafsir dan berkata itu mungkin lebih jelas itu. Tapi kalau saya baca itu Pak, saya nggak begitu ngerti itu loh Pak. Begitu diterangkan ini dari awalnya kenapa kok gitu, baru saya ngedong gitu Pak. Artinya kalau misalkan sekarang ditunjukin ini lagi, oh nyambungnya ke sini gitu. Hmm. Tapi kalau yang tafsir itu memang benar, teman kayak langsung shortcut gitu loh Pak. Jadi nggak tahu asalnya kenapa kok bisa kayak gini. Gitu. Hmm. Sama ini Pak, jadi saya kemarin itu semua data yang di WA itu hilang semua itu. Oh, Jadi ya. kan belum saya save itu. Hmm. Jadi saya nggak punya file sekarang. Anu aja apa install aplikasinya itu loh yang saya share itu. Pak. Jadi Al-Quran tafsir perkata itu bagus itu. Iya, iya. Terus kalau untuk mengetahui kata ini ada di dalam surat ayat berapa itu yang Al-Quran Android itu yang gambarnya hitam itu. Iya. Jadi saya modalnya itu sama itu terus tambah kamus itu tiga itu cukup. Nanti kalau perlu ya buka itu Quran Irob Al-Quran Perkata itu yang bukunya tulisannya kecil-kecil itu nganu aja dilihat dengan aplikasi foto ya di foto kan nggak usah dijepret bisa dilebarkan kan itu bisa Iya. dibesarkan. Jadi Tapi saya burem bacanya pecah pakai Pak, pecah. lensa susah malah pakai HP saya bacanya. Tapi pecah Pak aninya kalau dibesarin. Nggak bisa ini. Enggak, kalau pakai HP enggak. Nah, kalau Kalau pakai HP dipakai apa di foto tapi enggak usah dijepret terus di apa pakai jari dilebarkan gitu kan makin besar makin itu jelas kok. ya, tapi maksud saya yang pelajaran-pelajaran awal itu seperti apa ininya, Nah, dasar-dasarnya. besok pagi Pak Priadi belum pulang ya. Iya. Hilang semua punya saya. Nggak bisa ini Durusul Go apa itu. Telat Eh, ya tuh ke save-nya itu. Eman-eman eh. mau saya transfer nggak jadi-jadi. Lu Malah itu. kalau download sendiri belum bisa, Pak. Nggak Pak yang ini loh Pak yang sekarang seperti tampilan Pak Pri ini sekarang ini. Oh, Terus sekarang itu lagi. dilihatnya di anu buka YouTube terus diketik Supriyono Darmowiardjo lah itu semua nganu apa Oh, rekaman tuh iya, ada iya. semua. Ya, ya, ya. Sama yang anu itu ngaji tamyiz sama apa itu kan hilang semua itu. Ada semua itu Oh, ya. yang nganu akad malam, Senin pagi, Selasa pagi, ada semua Oh, kecuali saya yang lupa ngerekam. ya, ya. Saya yang seperti kemarin lupa ngerekam. Oke, oke. Ini Nanti dilanjut Pak. terima kasih kalau diingatkan direkam ya. Jadi saya sering lupa terus terang aja. Oke, anggo Jadi saya dilanjut. saya modalnya itu ya buku Iqrab Al-Quran Perkata itu memang tulisannya kecil-kecil. Kalau kita foto dibesarkan kadang-kadang tidak jelas. Tapi fotonya yang sebelum di itu dibesarkan kan bisa. Nah itu Ya, bisa jelas. Kemudian kamus induk Al-Quran itu juga menurut saya penting. Terus kalau aplikasi yaitu kamus
Al-Quran yang pernah saya share rasanya. Kemudian Al-Quran tafsir perkata, kemudian sama itu Al-Quran Android itu dari situ kita bisa banyak tahu lah. Ya kemarin itu kan gini Pak, apa dari message HP saya itu disuruh buang aplikasi-aplikasi yang terlalu berat, banyak yang ini. Iya. Nah, itu tak lakukan ini, jadi akhirnya banyak yang hilang memang Ya udah aplikasi-aplikasi. buka lagi aja. Kalau rekaman-rekaman saya ada semua 100 lebih itu. Ketik aja Supriyono Darmowiardjo kan itu udah muncul semua. Atau kalau ngaji Ahad malam dulu, nanti akan muncul lah dari situ kita bisa cari yang lain. Ngaji Iya, Ahad malam atau ngaji Senin pagi atau ngaji Selasa pagi itu aja dulu. Nah, iya, nanti iya. muncul nama saya. Iya. Berarti sudah ini Pak ya, sudah banyak followernya ini. Enggak ada followernya, ya beberapa orang aja. Enggak ada yang tertarik. Iya, Jadi itu. Ya kalau itu tadi, irob Quran itu penting banget tuh. Kita dari situ sudah tahu ini fiil, huruf, isim dari warna. Itu kan sudah, kalau warna merah muda, wah itu isim. Kalau hijau itu fiil, kalau biru huruf. Nah itu tuh. Terus itu ada keterangannya, misalnya isim maf'ul bihi atau apa. Kalau fiil ada mudorek jasem apa mudorek apa gitu ada itu. Jadi lumayan itu kalau saya loh. iya, iya. Nah, atau nganu aja nanti aplikasi apa yang perlu tak apa. Terus itu loh yang penting kita misalnya ada video kok menarik, di download aja. Nah, Iya itu. saya biasanya gitu, tak download terus masukkan ke flash disk. Jadi tidak Berat HP ya. nah, iya. Nah, seperti ini saya di flash disk ada ini. Iya, iya. Nah, jadi Ini kalau yang kalau mau apa tinggal cari aja, dibuka sudah. iya. Saya yang telat itu transfer ke flash disknya itu sama ke HP apa. Jadi berat Downloadnya. HP-nya terus akhirnya berat HP-nya terus HP-nya yang mendelete semua. Ya itu download berapa kira-kira sudah banyak ya dipindah ke flash disk itu kalau saya. Jadi flash disk saya itu ada 2 tera itu. Iya, iya. Iya. Iya, Pak. Oke, monggo. Diterusakan, Pak. Lanjut ya. Oke. Ini rasanya bagus kok ini. Menurut saya loh. Cuma nganu apa ya lupa maklum sih nganu sudah tua gampang lupa. Nah, tapi kalau diulang-ulang kan lama-lama tahu ya. Iya, monggo. Oke. Monggo, Li Pak. salbi aslil fi'li minal maf'uli. Mina ini bukan man. Minal maf'uli. Yaitu li salbi aslil fi'li dedel salep itu artinya dedel. Salep 88 dedel wolu. Li salbi aslil fi'li mendedel asal fi'il minal maf'uli dari maf'ul. Contohnya qasyara zaidun Kepencet. ar-rumana. Qasyara kalau cuma qasyara tanpa tasdid ini artinya kulit. Nah, kalau qasyara mengkuliti, nah itu maksudnya. Dedel kulit atau mencopot kulit, dedel kulit. Qasyara wis nguliti sapa Zaidun Pak Zaid ar-rumana ing delima. Sebenarnya masih ada satu faidah lagi, faidah yang terakhir, tetapi ini yang tahu harap tulis di komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Kita teruskan pada video selanjutnya. Pak Sekian dan Supriyono, wassalamualaikum. Ya. yang kaidah berikutnya
tolong dibantu aja Pak. Apa maksudnya itu? Waduh, saya masih belum nganu ini. Nganu aja. Kalau misalnya ada yang tidak tahu, nganu aja, ngomong aja. Nanti kalau saya bisa, saya komentar. Kalau enggak bisa, ya tunggu Pak Priyadi, itu aja. Nggih. Ini tadi ke-8 ya, sekarang 9. Akrama yukrimu ikraman wa mukroman fahuwa mukrimun wa dzaka mukramun akrim la tukrim mukromun mukrom. Nah, ini kalau Pak Priyadi kan nganu tasrif ke-7 ini, afala ini. Ya, jadi Fi'il sulasi mazid yang rubai. Dan kemarin fi'il sulasi mazid yang rubai itu babnya ada 3, ada fa'ala, ada fa'ala, dan af'ala. Untuk wazan fa'ala dan fa'ala sudah dibahas pada video selanjutnya, dan yang akan kita bahas adalah wazan af'ala, yaitu dengan tambahan hamzah kotok di depan fa fi'il. Nah, ini adalah tasrifan dari fi'il sulasi mazid yang rubai bab yang ketiga, yaitu wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Sekali lagi, af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Sama halnya dengan wazan fa'ala dan fa'ala. Pada wazan atau tasrifan af'ala ini ada beberapa sighot yang tulisannya sama persis. Yaitu di sini ada muf'alan isim masdar mim, dan muf'alun ini adalah isim maf'ul, muf'alun ini isim zaman, muf'alun dan isim makan. Nah, cara membedakan kalau kita menjumpai di suatu kitab yaitu dengan cara melihat maknanya atau kita melihat sihakul kalamnya. Kemudian untuk mauzun dari af'ala yuf'ilu kita ambil akroma yukrimu. Dari kata mujarotnya adalah karuma. Akroma yukrimu ikraman wa mukroman fahuwa mukrimun wa dzaka mukromun akrim la tukrim mukromun mukromun. Sekali lagi, akrama yukrimu ikraman wa mukroman fahuwa mukrimun wa dzaka mukromun akrim la tukrim mukromun mukromun. Kemudian untuk faidah dari wazan af'ala itu ada 10. Yang pertama lita'diyah. Seperti halnya pada wazan fa'ala dan fa'ala kemarin juga memiliki faidah lita'diyah, yaitu memuta'adikan fi'il yang tadinya fi'il lazim menjadi fi'il muta'adi. Nah, untuk faidah yang pertama adalah lita'diyah, contohnya akromtu. Kalau karuma itu artinya mulia, kalau akroma artinya memuliakan, karena ini faidah lita'diyah. Atau bahasa Jawanya itu mulyaake. Karena di sini ada tak dhamir mahal rofa'tu, maka akromtu saya memuliakan, utawa akromtu wus mulyaake sopo ingsun. Kemudian zaidan ing zaid, di sini jadi maf'ul bih. Kemudian untuk faidah yang nomor 2 adalah liddukhuli fisyai'i, yaitu liddukhuli karena faidah masuk fisyai'i kepada sesuatu atau sewiji-wiji. Contohnya amsa al-musafiru. Amsa kalau masaun itu waktu sore. Kalau dijadikan fi'il madhi yang ikut wazan af'ala yaitu amsa, maka ini artinya menjadi masuk waktu sore. Karena di sini liddukhuli fi syai'in, masuk, ada kata-kata masuk.
Amsa wus manjing waktu sore kalau bahasa Jawanya. Kalau Indonesia ya amsa sudah masuk waktu sore. Siapa al-musafiru adalah orang yang bepergian. Kemudian faidah yang nomor 3 adalah liqosdil makani. Liqosdil makani krono nejo panggonan atau mensengaja tempat, suatu tempat. Contohnya ahjaza zaidun. Ahjaza ini dari kata Hijaz. Ini suatu tempat, kota atau negara. Ahjaza wus nejo tanah Hijaz atau sedang menuju ke tanah Hijaz. Siapa yang menuju ke tanah Hijaz? Sopo Zaidun, Pak Zaid. Atau akroko Zaidun, akroko telah menuju tanah Irak. Siapa Zaidun? Pak Zaid. Kemudian faidah yang nomor 4 adalah liwujudima istaqo minhu al-fi'lu fil fa'ili. Liwujudima karena wujudnya sesuatu atau adanya sesuatu, yaitu istaqo tercipta atau tercetak minhu dari ma apa al-fi'lu fi'il. Fil fa'ili di dalam fa'il. Jadi nanti fi'ilnya itu tercipta dari fa'il. Maksudnya adanya fi'il itu karena ada di dalam fa'il. Nah, kalau bingung kasih contohnya auroko asyajaru. Auroko wis metu godongi opo asyajaru wit. Jadi di sini fa'ilnya adalah wit atau pohon. Jadi pohon dan fi'ilnya auroko itu daun. Nah, daun itu kan berada di dalam pohon asyajaru. Maka di sini auroko wis metu godongi opo asyajaru wit atau telah ada daunnya. Apa yang ada daunnya? Asyajaru pohon. Kemudian untuk faidah yang number 5 adalah lil mubalaghati, yaitu karena faidah banget-bangetake, membangetkan. Contohnya asholtu amron. Nah, untuk faidah yang nomor 6 adalah liwujdani syai'i fi sifatin, yaitu nemunya sesuatu di dalam sifat. Contohnya a'dzamtuhu, mulyaake sopo ingsun ing Zaid. Kemudian faidah yang nomor 7 adalah lisoiruroti, yaitu faidah maknanya ditambahi jadi atau dadi. Contohnya angkafaro al-baladu. Kemudian nomor 8 adalah lita'ridi atau mentoake, atau bahasa Indonesianya adalah menawarkan. Contohnya aba'a as-sauba. Aba'a wis nawaake dodolan sopo Zaid as-sauba ing klambi. Menawarkan, maksudnya menawarkan. Banga ini kan aslinya jualan. Kalau abanga itu menawarkan, bukan menjualnya, maksudnya nawaake. Kemudian nomor 9 adalah lisalbi, artinya itu dedel bahasa Jawanya. Kalau Indonesianya ya lepas atau apa yang dedel gitu. Contohnya asfa al-maridu, asfa wus ilang. Nah, ilang atau dedel tadi, wus ilang lorone sopo al-maridu wong kang loro. Atau sudah hilang sakitnya siapa al-maridu wong kang loro. Kemudian nomor 10 adalah lil hainunati. Contohnya ahsoda az-zara'u. Kita lanjut satu lagi ya. Mana nih? Yang tadi yang memuliakan Zaidun itu. Ya. Akrom tu Zaidun. Itu Zaidun memuliakan seseorang atau yang dimuliakan itu Zaidun? Kalau fa'il kan rofa Zaidun. Kalau yang dimuliakan Zaidan. Itu kalau Zaidan yang dimuliakan itu Zaidan. Jadi Zaidun Bakron. Nah, itu Bakron itu kan nganu nasab. Nah, itu nganunya objeknya apa? Maf'ulnya.
Zaidun itu fa'ilnya. Kalau Misalnya fa'il berarti pelaku. fa'il rofa kenapa? Kalau fa'il berarti pelaku. Nah, iya. Jadi doroba Zaidun bakron misalnya ya. Doroba telah memukul, Zaidun yang memukul, bakron yang dipukul. Tapi kalau doroba Zaidan bakrun, nah itu bakron yang memukul, Zaidan yang dipukul. Oh, berarti yang doma ya, yang fa'il itu ya. Yang fa'il itu yang rofa. Nah, yang ada apa domatain itu ya simbolnya. Ya, rofa. Ya, itu rofa. Ya. Nah, kalau yang nasab itu yang maf'ul. Kan gitu. Oh, ya. Berarti Zaidun memuliakan seseorang. Ya, akromal Zaidun seseorangnya misalnya eh, apa bakron memuliakan bakar. Ya itu maf'ul bihnya kan nasab, failnya ropa. Itu pengertian saya ya, nanti kalau lebih jelasnya ya Pak Priyadi. Nggih. Monggo Pak, dilanjut. Tadi nomor berapa ya? Af'ala tadi ya. Ya, Eh, apalah. Sekarang fa'ala sudah, fa'ala yang belum ya. Fa'ala mana dulu? Nah ini. Fa'ala. Nah, mana. Iklan ganggu ini. Mana tuh ya? Kok hilang lan? Afala mana tadi? Ini. Yang ketujuh. Oh ini. Qatala yuqatilu. Muncul enggak ini? Udah muncul Pak. Rubai berarti hurufnya ada 4, tetapi huruf asalnya ada 3 karena fi'il sulasi. Kemudian untuk fi'il sulasi mazid yang rubangi itu wazannya atau babnya ada 3. Yang pertama adalah fa'ala. Kemudian yang kedua fa'ala. Dan yang ketiga af'ala. Jadi kalau Pak Priyadi kan terbalik. Afala itu yang ketujuh, fa'ala ke-8, fa'ala yang ke-9. Ya, itu cuma anu aja, perbedaan urutan aja. Jadi sekarang kita membicarakan fa'ala. Nah, dari sulasi mujarot kemudian menjadi mazid ditambah 1 huruf. Yang fa'ala ini adalah ditambah alif. Dari fa'ala menjadi fa'ala. Kemudian yang kedua adalah fa'ala ini ditasdid. Berarti ketambahan ain ini berarti ngainnya double. Kemudian af'ala ini ditambahi hamzah kotok. Nah, dari ketiga wazan dari fi'il sulasi mazid yang rubai, itu yang pertama tadi adalah fa'ala. Nah, untuk tasrifan wazan fa'ala yang ditambahi alif ini agak berbeda dari yang kemarin. Kalau kemarin fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, lagunya kayak gitu. Untuk yang wazan fa'ala ini lagunya berbeda. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun fa'il la tufa'il mufa'alun
Sekali lagi, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, untuk fahuwa dan wadzaka di sini tidak disebutkan dalam lagu. Kemudian untuk mauzunya adalah qotala. Dari sulasi mujarotnya adalah qotala, tidak ada alifnya. Karena diikutkan wazan fa'ala, maka menjadi qotala. Qotala yuqatilu muqatalatan wa qitalan muqatilun muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun. Nah, itu tadi adalah wazan dari fi'il sulasi mazid yang rubai, yang ikut wazan fa'ala. Sekarang apa faidahnya dari wazan fa'ala yang mujarot dijadikan fa'ala menjadi mazid ditambahi alif? Jadi perubahan dari fi'il sulasi mujarot fa'ala menjadi fa'ala ini memiliki beberapa faidah, yaitu maknanya menjadi berubah. Nah, untuk faidah yang pertama atau salah satunya adalah faidah lil musyarakati bainas naini. Artinya sekutonan atau bersekutu antara dua orang. Contohnya qotala menjadi qotala. Kalau cuma qotala ini artinya membunuh, berarti salah satu ingin membunuh. Misalnya si B ingin membunuh si A, tetapi si A ini tidak melawan atau tidak ada niatan untuk membunuh. Berarti ini menggunakan kata-kata qotala. Tetapi kalau wazan qotala ini berarti saling membunuh. Berarti si B ingin membunuh si A, begitu juga si A ingin membunuh si B. Atau istilah lain dari qotala itu artinya perang. Nah, karena perang itu kan yang grup A ingin membunuh grup B ingin membunuh grup A. Negara api ingin membunuh negara air ingin membunuh negara api. Nah, itu kan berarti perang. Nah, kemudian faidah yang kedua dari wazan fa'ala adalah faidah li ta'diyah, yaitu memuta'adikan sebuah fi'il. Nah, li ta'diyah itu secara mudahnya maknanya ditambahi ake kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia ditambahi kan. Misalnya afa artinya sembuh atau waras bahasa Jawanya. Kalau diikutkan wazan fa'ala menjadi afa artinya menyembuhkan atau maras sake. Contohnya adalah afakawahu. Afaka telah menyembuhkan kepada kamu siapa Allahu Gusti Allah. Jadi faidah kedua dari wazan fa'ala adalah lita'diyah. Kemudian faidah yang nomor 3 dari wazan fa'ala adalah litaksir. Artinya ngekeh-ngekehake atau membuat suatu pekerjaan itu menjadi berulang-ulang. Contohnya adalah qoto'a. Nah, kalau qoto'a artinya memotong, tapi kalau qoto'a itu artinya menjadi memotong-motong. Jadi berulang-ulang. Kalau cuma memotong itu kan sekali tek, nah itu memotong. Tapi kalau qoto'a artinya memotong-motong, berarti dipotong berkali-kali. Tek, 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 tek. Nah, seperti orang sedang mengerajang bawang atau ngerajang berimbang dan sebagainya. Nah, contoh lainnya adalah do'afawahu, artinya wus nikel-nikelake sinten Allahu Gusti Allah. Jadi faidah yang nomor 3 ini adalah
litaksir atau membuat suatu pekerjaan itu menjadi berulang-ulang. Tadi contohnya kotonga artinya memotong, kalau kotonga artinya memotong-motong. Kemudian faidah yang nomor 4 yaitu faidah yang terakhir dari wazan fa'ala adalah li makna fa'ala. Li makna fa'ala maksudnya memiliki makna seperti fa'ala. Fa'ala ini yang mujarrad. Li makna fa'ala al mujarrad. Jadi faidah yang nomor 4 ini seakan-akan tidak memiliki faidah. Maksudnya fa'ala dengan fa'ala itu artinya sama. Saya kasih contoh misalnya safaro. Nah, safaro artinya bepergian. Nah, safaro ini sama seperti artinya safaro dengan tanpa tambahan. Karena safaro ini memiliki makna li makna fa'ala al-mujarrodi. Jadi antara wazan safaro dan safaro ini artinya sama, yaitu pergi atau bepergian. Kemudian contoh lain adalah baroka. Baroka ini memiliki makna sama seperti baroka. Artinya memberkahi. Misalkan ada kata-kata barokawah. Barokawah. Barokawah, semoga Allah memberkahi. Nah, ini tadi adalah beberapa faidah atau makna dari wazan fa'ala. Jadi wazan fa'ala menjadi fa'ala itu maknanya ada sedikit berubah. Tetapi ada yang juga tidak berubah. Yang faidah nomor 4 ini faidahnya li makna fa'ala al-mujarrad. Berarti tidak ada tambahan makna. Jadi maksud faidah itu ada tambahan makna dari wazan fa'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Gimana kira-kira? Iya, udah. Apa? Sementara itu dulu ya. Iya. Saya nge-share ngirim ke Pak Widodo itu kalau mau nyoba-nyoba lihat rekaman yang dulu-dulu. Nggih, matur Pak. Saya kira sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bagio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Bagio, gimana Pak Bagio? Monitor. Monitor ya. Ya, Tapi kalau saya kan menerangkan susah, biar video yang menerangkan aja. Ini ada rekamannya ada ya? Tadi. Kenapa? Ada rekamannya udah kan? Oh iya, ini rekamannya belum tak nganu ya. Iya, nanti biar salah aja.